Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Syekh Burhanuddin Al-Ulakan. Kalian tahu nggak, ternyata Minangkabau adalah tanahnya para ulama? Atau tahukah kita bahwa Islam menjadi identitas dan menjadi agama mayoritas di Minangkabau? Islam adalah hasil usaha dari ulama-ulama tasawuf yang alim dan soleh. Salah satu ulama yang berpengaruh di Sumatera Barat, lebih tepatnya Pariaman di Ulakan Tapakis, yaitu Syekh Burhanuddin Ulakan. Pada naskah kuno Arab Melayu terdapat informasi terkait Syekh Burhanuddin Al-Ulakan dalam catatan sejarah Syekh Burhanuddin. Beliau diperkirakan lahir pada tanggal 17 Syafar 1026 Hijriah. Sedangkan pada riwayat lain, beliau lahir pada 1646 Masehi. Dia asli berasal dari Guguk Sikaladi, Pariangan Padang Panjang. Kemudian orang tuanya pindah ke Sintuk Toboh Gadang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Dan ternyata Syekh Burhanuddin keturunan dari Syekh Abdullah Faqih. Ayahnya bernama Pampak bersuku Koto dan ibunya Nila bersuku Guci. Orang tuanya adalah seorang petani. Burhanuddin yang bernama asli Pono ini waktu kecilnya tidak beda seperti anak-anak seusianya yang belajar dan bermain. Dia juga mengembala kerbau bersama teman akrabnya yaitu Idris. Singkat cerita, setelah dewasa dia mendapat gelar Pakih Pono. Kemudian Pono mendapat kabar adanya guru agama di negeri rantau pesisir Minangkabau, yaitu seorang ulama dari Makkah yang terkenal dengan sebutan Tuanku Madinah. Dari kabar ini menarik minat Pono, maka diutarakanlah niat tersebut pada ayahnya untuk menuntut agama Islam pada Tuanku Madinah. Karena semangat anak kesayangannya ini, niat tersebut dikabulkan oleh sang ayah. Karena kecerdasan dan kemauan yang kuat untuk mempelajari agama, maka dengan cepat Pono berhasil menguasai semua ajaran yang diberikan Tuanku Madinah. Kemudian Pono disuruh pergi berguru ke Aceh menemui Syekh Abdul Rauf di Singkil. Untuk itu, Pono berinisiatif pergi ke Aceh agar bisa terhindar dari kemarahan masyarakat yang mulai main kasar. Bahkan ingin membunuhnya karena ajaran Islam yang dibawa Pono tersebut menghalangi adat kebiasaan mereka dalam berjudi dan menyabung ayam. Dengan bekal keberanian dan keyakinan yang kuat untuk menambah ilmu agama dari Syekh Abdul Rauf di Aceh, akhirnya Pono bertemu dengan 4 orang yang juga ingin berguru ke ulama Aceh. Adapun 4 teman yang bertemu Pono adalah Datuk Amaruhun Panjang dari Padang Gantiang Batu Sangkar, Si Tarapang dari Kubong Tiga Baleh Solo, M. Nasir dari Koto Tangah, Bujong Mudo dari Bayang Salido Banda 10. Akhirnya mereka tiba di Singkil dan menemui Syekh Abdul Rauf di kediamannya sekaligus mengutarakan maksud kedatangannya. Melihat kedatangan rombongan Pono, akhirnya Syekh Abdul Rauf teringat akan pesan gurunya bahwa nanti akan ada calon murid yang datang dari arah selatan yang akan menjadi penyuluh agama mewarisi ajarannya, di mana orang-orang tersebut pintar dan berbudi pekerti yang tinggi. Karena itu, tanpa ragu Syekh Abdul Rauf langsung menerima kelima orang tersebut menjadi muridnya. Dalam hikayat, suatu hari Syekh Abdul Rauf menguji santrinya dengan memanggil dan menyuruh mereka untuk mengambil bejana. Dalam cerita lainnya, mengambil cincin kesayangan Syekh yang jatuh di jamban pesantren yang penuh kotoran manusia. Dari sekian banyak santri, hanya Ponolah yang mau dengan sepenuh hati menyelami jamban tersebut tanpa memikirkan bau busuk kotoran dan menyerahkan pada sang guru setelah dia semai dan bersihkan. Karena Syekh Abdul Rauf mendapat undangan ke sebuah pulau, maka dia bergegas pergi dengan beberapa santri dan berpesan pada santri yang tinggal agar Pono menyusul ke pulau tersebut. Tetapi di tepi pantai dia tidak mendapatkan satu perahu pun untuk berangkat ke pulau. Maka atas izin Allah dengan keyakinan penuh, tubuhnya menjadi ringan, seringan kapas dan bisa berjalan di atas air seakan-akan ada kayu penyangga yang menopangnya saat ia melangkah menuju pulau. Peristiwa tersebut disaksikan oleh santri baik dari daratan maupun di seberang pulau.
sehingga ini menjadi salah satu karomah Pono. Kejadian serupa juga terjadi di saat Pono membenarkan atap rumah, di mana potongan kayu terjatuh dan akan mengenai anak gadis sang guru. Maka dengan seketika Pono melayang ke bawah dan menyambut kayu tersebut. Hal inilah yang membuat Syekh Abdul Rauf menjadi lebih perhatian padanya karena minat perhatiannya sungguh luar biasa. Apalagi diikuti dengan daya ingat yang tinggi, membuat Pono termasuk murid yang terpandai di antara santri lainnya. Suatu ketika, Pono dibawa Syekh Abdul Rauf ke surau besar dan kemudian menyuruhnya membuka lembaran kitab. Dan Syekh Abdul Rauf hanya mengajarkannya sekali, akan tetapi seluruh isi dari kitab tersebut telah dikuasai oleh Pono, sehingga akhirnya Pono berhasil lulus dengan baik dan sempurna. Kemudian Pono menyendiri selama 40 hari di Gua Hulu Sungai Aceh di kaki Gunung Pusangan. Setelah dirasa cukup menerima ilmu pengetahuan dari Syekh Abdul Rauf, maka Syekh Abdul Rauf memberikan gelar Syekh Burhanuddin untuk Pono. Lalu Syekh Burhanuddin dikembalikan ke Pariaman. Syekh Burhanuddin dilepas Syekh Abdul Rauf dengan disertai 70 orang yang akan mengawalnya selama dalam perjalanan. Rombongan ini dipimpin oleh Panglima yang bernama Khatib Sangko. Alasan Syekh Abdul Rauf membekali Burhanuddin pengawal karena dia yakin nanti akan mendapatkan tantangan yang berat dalam menyebarkan agama Islam. Singkat cerita, rombongan Syekh Burhanuddin tiba di Pulau Angso di depan Pantai Cermin. Karena ketidaksenangan beberapa tokoh masyarakat, terjadilah perkelahian yang memakan banyak korban. Tempat tersebut dikenal dengan nama Ulakan, yaitu tempat penolakan kedatangan rombongan Syekh Burhanuddin dan Khatib Sangko. Setelah merasa aman dari perkelahian tersebut, Syekh Burhanuddin mengirim pesan kepada Idris melalui nelayan yang singgah di pulau bahwa dia adalah Pono yang dulu pergi belajar ke Aceh. Idris yang mendapat informasi tersebut, yang datang adalah Pono yang bergelar Syekh Burhanuddin, maka Idris Majolelo mengajak Ninik Mama, pemuka adat, sanak kerabat, dan tokoh masyarakat untuk menjemputnya. Nah, untuk memudahkan pengembangan syariat agama, Syekh Burhanuddin meminta masyarakat agar membawa anaknya ke surau untuk bermain bersamanya. Disinilah cikal bakal pengembangan ilmu agama yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin. Sistem pembelajaran yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin tidak seperti biasa. Dia melakukannya sambil bermain. Semua permainan yang ada di masyarakat ia lakoni. Namun, setiap memulai permainan, dia selalu membaca basmalah dan doa-doa lain yang membuat dia selalu menang. Hal ini menimbulkan minat anak-anak untuk mengetahui dan belajar apa isi doa yang dibaca oleh Syekh Burhanuddin. Selain itu, untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok Minangkabau, cara yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin yaitu meniru cara gurunya, Syekh Abdul Rauf, dengan kuasa dan restu Raja Pagaruyung. Maka, Syekh Burhanuddin dan pengikutnya diberikan wewenang seluas-luasnya untuk mengembangkan agama Islam di seluruh Minangkabau. Pada tahun 1704, Syekh Burhanuddin berpulang ke rahmatullah dalam usia 58 tahun. Kematiannya menimbulkan misteri hingga saat ini. Tetapi di sini kami mewawancarai Bapak Elmi Tanjung dari Yayasan Pemberdayaan Pengembangan Kompleks Makam Syekh Burhanuddin menanyakan tentang hal ini. Berikut cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Lela Merinda dengan NIM 2217020128. Pada kesempatan ini, saya akan memenuhi tugas sejarah peradaban Islam di Makam Burhanuddin dengan sumber yang sudah bersama kita, Bapak Helmi Tanjung. Bapak Helmi. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit sejarah singkat tentang Burhanuddin ini bagaimana, Bapak? Insyaallah. Oke, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Helmi Tanjung, kebetulan dari Yayasan Pemberdayaan Pengembangan Kompleks Makam Syekh Burhanuddin, kebetulan juga sebagai ketua pelaksana. Ketika beliau meninggal,
waktu beliau menepi dari Pulau Anso ke sini itu, ditancapkanlah batang cimpago putih di sini loh, cimpago. Ini batang Kamboja, ya kan? Ditancapkan di sini. Jadi berpesan kepada Idris, kelak kalau saya berpulang nanti makamkan saya di sini. Tanda, ya kan? Jadi setelah beliau mengembangkan Islam, kita percepat aja kan, berhasil mengembangkan Islam sampai mencetuskan adat pesani syarak pesani kitabullah di Supasati Bukit Marapalam itu kan. Jadi beliau meninggal. Beliau meninggal, yang Idris ini nggak percaya nih kalau Subroddin ini sudah meninggal. Karena tadi masih sehat, masih apa? Kalau orang-orang beriman ini kan kadang kan nggak seperti kita yang banyak dosanya, kan? Dicabut nyawanya cepat ya. Iya, diazab dulu di dunia, dikasih dulu sakit, dikasih apa kan? Tapi kalau orang-orang yang apa itu kan kadang dia kan selalu diminta dalam doa, Allahumma ahyina bil iman, ya Allah hidupkan kami dengan iman, wa misna bil iman, matikan kami dalam iman, wa syurna bil iman, bangkitkan kami dengan iman, wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga dengan iman. Dimintakan semua kayak gitu kan. Ini memang insyaallah nanti jawab orang. Jadi kita percepat. Setelah beliau meninggal, yang Idris ini dalam keadaan galau, bahasa awak galau kan, masih percaya nggak percaya. Terus sahabat-sahabat yang lain menggandikan makamnya di area Tanjung Medan. Di area Tanjung Medan, di sini ada dua versi nih. Ada yang mengatakan ketika ditanamkan ke sana, beliau terbang terus turun di sini. Saya katakan bohong. Kalau hanya patokannya terbang, Iblis pun bisa bikin kayak gitu. Jadi kita beragama ini patokannya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Harus benar-benar selamat kita dalam menjalankan amal. Jadi ketika sudah ditanamkan, tidak mau dimakamkan, datanglah lagi sahabat mengatakan pada Idris, nggak mau kamu melihat yang terakhir, jenazah sudah dimandikan, sudah disolatkan, ini mau dikebumikan. Barulah tersentak Idris tadi kan, di mana dimakamkan? Di belakang. Enggak. Beliau berpesan waktu menapi dulu dari Pulau Anso, kelak kalau beliau meninggal, makamkannya di Padang Lagondi, ke Padang Lagondi nama. Akhirnya dibangkit balik, digotonglah dengan salawat. Itulah sejarah yang benarnya. Digotong dengan salawat. Tapi kalau ada yang mengatakan apakah itu yang mengaku khalifah di sana itu, apakah itu kalau dia yang mengatakan terbang, bohong, itu pembodohan. Saya berani silakan memastikan itu kalau itu bohong. Jadi nggak ada itu. Kalau patokannya ulama masih bisa disamarkan oleh jin dan setan, masih bisa disamarkan oleh iblis, kecuali Rasulullah SAW, benar nggak? Ya. Kita harus ada dalil, harus jelas-jelas, jangan kita taklid buta orang karomah. Sedangkan pemahaman tentang karomah aja saya katakan belum paham dia. Dia mengatakan karomah itu bisa suka-suka dia terbang. Kalau seandainya bisa terbang, kenapa harus 2 tahun dia di Pulau Anso? Iya. Jadi karomah itu bukan sekehendak dia, tapi sekehendak Allah. Itulah yang sebenarnya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menjelaskan tentang sejarah singkat Subroddin sampai pada pemakamannya. Saya mohon mundur diri. Saya Lela Merinda dengan NIM 2217020128 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.